Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama perkenalkan penulis bernama Dwi Ayu Kusmowardani, nomor daftar hadir 12, ahli pertama dokter dari Puskesmas Bontang Selatan 2, akan melaporkan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Upaya Pemeriksaan Dahak Rutin untuk Pasien Diabetes atau Perhatikan Dia di Puskesmas Bontang Selatan 2. Selama bekerja di Poli Umum, penulis menemukan beberapa masalah yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik USG, didapatkan isu utama berupa kurang optimalnya pemeriksaan dahak rutin bagi pasien DM di Puskesmas Bontang Selatan 2. Selanjutnya, penulis melakukan langkah pemecahan masalah. Yang pertama, pembuatan draft standar operasional prosedur atau SOP pemeriksaan dahak rutin pada pasien DM. Kegiatan 1.1, penulis mencari literatur mengenai insidensi kasus DM dan TB sesuai dengan nilai akuntabel, yaitu penggunaan pedoman yang valid dan aloyal berkontribusi terhadap deteksi dini resiko penyakit. Kegiatan 1.2, penyusunan SOP sesuai dengan nilai kompeten, yaitu pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik. Kegiatan 1.3, konsultasi SOP dengan mentor menyepakati bahwa pengambilan sampel dahak pasien DM hanya untuk diagnostik dan bukan untuk evaluasi pengobatan dengan teknik TCM. Yang kedua, menanyakan kendala alat diagnostik berupa tingkat error cartridge apakah diulang dengan TCM ataupun dengan basil tahan asam. Konsultasi dengan PJ tuberkulosis di hari Senin 20 Juni 2022 menyepakati bahwa hanya satu pot sputum yang digunakan, yaitu sewaktu saja atau pagi saja dalam diagnostik TB-DM. Selanjutnya, konsultasi juga dengan PJ laboratorium bahwa cartridge yang error diulang menggunakan cartridge baru dengan alat TCM. Konsultasi juga dilakukan kepada coach di hari Senin 20 Juni 2022 dengan balasan di hari Selasa 21 Juni 2022 berupa arahan pembuatan SOP menggunakan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Tetapi penulis menjawab bahwa penyusunan SOP telah disesuaikan dengan format yang ada di Puskesmas. Koordinasi dengan Wakil Mutu Manajemen di hari Rabu 22 Juni 2022 sesuai dengan nilai kolaboratif menyepakati bahwa penyusunan SOP berdasarkan pedoman dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017 halaman 35. Hal ini sesuai dengan nilai harmoni dan berorientasi pelayanan. Kegiatan kedua, penulis membuat alur pelayanan Perhatikan Dia bagi petugas sekaligus menjadi bahan edukasi bagi pasien. 2.1, penulis mendesain alur pelayanan Perhatikan Dia berdasarkan draft SOP yang telah disepakati sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Mengonsultasikan desain alur yang kreatif, edukatif, dan informatif dengan mentor dan coach, lalu mendapatkan persetujuan sesuai dengan nilai harmoni, yaitu proses konsultasi menerima masukan, dan juga menerapkan nilai akuntabel, yaitu menyusun berdasarkan keilmuan dan sumber yang valid, serta nilai loyal, sebagai bentuk dedikasi terhadap sesama berdasarkan profesi penulis. Kegiatan 2.3, merevisi alur pelayanan, mendapat masukan dari edukasi petugas yaitu penyuluh kesehatan terlampir di kegiatan 4 sesuai dengan nilai kolaboratif. Dan kegiatan 2.4 menyosialisasikan kepada petugas kesehatan dalam UKP sesuai dengan nilai kompeten. Langkah ketiga, penulis membuat kartu kendali pemeriksaan dahak pada pasien DM dengan warna kertas berbeda agar memudahkan petugas mencatat dan mengevaluasi hasil di kemudian hari. Pertama-tama, penulis menentukan hal yang harus diisi dalam kartu kendali sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Desain kartu kendali yang dilakukan oleh penulis, lalu selanjutnya penulis mengonsultasikan juga kepada Sekretaris Pengendalian Dokumen dan mendapatkan umpan balik berupa tambahan catatan mutu agar dapat dipatenkan di Puskesmas Bontang Selatan 2. Berikut hasil akhirnya. Proses konsultasi menerapkan nilai harmoni dan juga adaptif terhadap pemanfaatan teknologi, serta revisi menunjukkan penulis belajar meningkatkan kompetensi sesuai dengan nilai kompeten. 3.5, isian kartu kendali yang sudah disepakati disosialisasikan bersamaan dengan draft SOP dan alur pelayanan kepada petugas UKP sesuai dengan penerapan nilai akuntabel dan loyal. Langkah keempat, penulis mengedukasi petugas UKP yaitu pelayanan dalam gedung mengenai draft SOP, alur pelayanan, dan isian kartu kendali agar dapat diketahui oleh seluruh petugas dan dapat melaksanakan serta mengevaluasi pelayanan Perhatikan Dia.
Kegiatan 4.1, penulis berkoordinasi dengan PJ UKP dan mentor terkait dengan edukasi petugas. Lalu diumpan balik oleh PJ UKP bahwa waktu pelaksanaannya sebaiknya setelah mini lokakarya. Dan dijawab juga oleh mentor bahwa akan dibuka pada saat mini lokakarya bulanan. Hal ini sesuai dengan nilai kolaboratif berupa penggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya, dalam hal ini pertemuan rutin mini lokakarya bulanan untuk tujuan mencapai visi bersama. Edukasi terhadap petugas UKP telah dilakukan di hari Kamis 23 Juni 2022 pukul 13 WITA di Aula Pertemuan Puskesmas Bontang Selatan 2 dengan moderator Dr. Livia dan Notulen Fatmawati AMDKep. Terdapat 2 pertanyaan dan telah dijawab oleh penulis. Hal ini sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut lampiran daftar hadir dan notulensi. Berikut adalah revisi yang sudah penulis lakukan setelah berkoordinasi dengan Indah Alfiani SKM sebagai penyuluh kesehatan terkait dengan aturan bermedia dan sebagai sekretaris pengendalian dokumen terkait dengan penyusunan dokumen di Puskesmas. Kegiatan 4.3 membagikan alur pemeriksaan pasien DM yang akan memeriksakan dahak di poli rawat jalan via WhatsApp Group agar menjadi pengingat bagi petugas kesehatan dan dapat menjelaskan kepada pasien melalui perangkat elektronik sesuai nilai adaptif. Kegiatan 4.4, implementasi SOP dan penjelasan alur pelayanan kepada pasien serta melakukan pengisian kartu kendali dimulai dari Senin 26 Juni 2022, penulis meminta nomor catatan mutu ke bagian tata usaha sesuai dengan nilai akuntabel agar dapat dicantumkan dalam kartu kendali. Penulis juga membagikan notulensi terkait dengan alur pelayanan di dalam WhatsApp grup UKP sesuai dengan nilai adaptif, serta menyosialisasikan kepada petugas di poli rawat jalan sesuai dengan nilai kolaboratif. 4.5, penulis mengevaluasi jalannya pelayanan perhatikan dia dimulai dari apabila ada pasien yang telah memeriksakan dahak di fasilitas kesehatan lain, maka pemeriksaan sementara ditunda sesuai dengan nilai loyal dan pemeriksaan diulang jika ada indikasi sesuai dengan nilai kompeten, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Kegiatan kelima, penulis mengedukasi pasien terutama pasien DM dengan membuat media promosi kesehatan. Kegiatan 5.1, penulis mencari literatur yang berhubungan dengan DM dan TB. Lalu, kegiatan 5.2, penulis membuat video yang menarik tentang DM. 5.3, penulis berkolaborasi dengan petugas kesehatan lain agar muatan pesan kesehatan lebih banyak manfaatnya. Media promosi elektronik diputar di lobi ruang tunggu pendaftaran serta dipublikasikan di media sosial instansi sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. 5.5, penulis membuat QR Code yang berisi media promosi kesehatan dan dicantumkan dalam kartu hasil pemeriksaan dapat di-scan oleh pasien. 5.6, pasien mendapatkan informasi mengenai perhatikan dia secara verbal dan juga dapat dibaca dengan banner yang dipasang di ruang tunggu pendaftaran. Kegiatan ke-6, penulis mengelola data hasil pemeriksaan dahak rutin dikelola secara digital. 6.1, penulis membuat Google Form yang dapat diakses oleh petugas di Poli TB dan laboratorium. 6.2, penulis mengkomunikasikan bersama dengan pihak-pihak terkait sebagai respon terhadap kelancaran upaya perhatikan dia dan penerapan nilai berorientasi pelayanan. 6.3, penulis mengambil data yang ditarik dari Google Form. Dan terakhir, penulis mengevaluasi pelaporan digital. Kegiatan ke-7, penulis memberikan hasil pemeriksaan berupa kartu kepada pasien. 7.1, mendesain kartu hasil pemeriksaan penerapan nilai adaptif dan menerima masukan dari penyuluh kesehatan menerapkan nilai harmoni, serta melakukan perbaikan tiada henti sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan. Koordinasi dengan penyuluh kesehatan terkait pemberian hasil secara virtual sesuai juga dengan nilai adaptif. 7.3, menjelaskan fungsi penyimpanan hasil pemeriksaan kepada pasien sesuai nilai kompeten, loyal, dan akuntabel. 7.4, berdasarkan data, pasien tidak memiliki nomor WhatsApp sehingga diberikan kartu hasil pemeriksaan secara manual. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon masukannya.